Lalu kalau di DKI Anies apa hasilnya? YIS Apa tuh? itu Oh, itu stadion. stadium Ya, olahraga. walaupun dananya pakai dana pusat, Bang. Jadi yang berhasil Pak Pak Jokowi. Jokowi ya. Karena dananya kan ada Ya. APBN juga kan. Selamat datang. Waduh, sahabat kita ini sebagai sekarang ini menjabat Sekjen Siap, Bang. Himpunan Pengusaha muda. Pengusaha Muda Indonesia. Ya. Ya, sebagai Sekretaris Jenderal sekarang Siap, ya. siap, Bang Irfan. Dr. Angga Wira MM, MH. Siap. MM ini Magister Manajemen ya. Iya, betul, Bang. MH juga. MH juga, Bang. Betulan pas kemarin Covid kuliah lagi kita. Selamat datang. Makasih ya, Bang. Angga, kita panggil saja Angga ya. Siap, Bang, Panggilan yang akrabnya ya. Siap, Bang, ya. Kemudian alumni IPB ya. Ya, S1, IPB, S1 Bang. di IPB ya. Iya, betul, Bang. S2 di mana? Asafia, Bang. Asafia sini. Iya. Sempat S3 di UNJ, Bang. Universitas Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Iya. Yang dulu IKIP itu ya. Iya, betul. Ya, di Rawamangun ya. Iya. Oke. Angga ini 2007 sampai 2009 pernah menjadi staf ahli praksi PDI Perjuangan. Iya, Mas, ikut Mas Cahyo almarhum. Itu kalau nggak salah ketua praksinya Mas Cahyo Iya, ya. betul, Bang. Ikut almarhum Mas Cahyo pada waktu itu, Bang. Kemudian menjadi 2017-2018 menjadi senior advisor Gubernur of DKI Jakarta. Iya, zamannya Mas Anies waktu itu, Anies. Bang. Tapi cuma setahun aja ya. Iya, Mas, setahun Kenapa aja. setahun nggak terus? Ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain ya. Iya, iya. Kalau kita bilang kurang cocok nggak enak ya. Enggak, cocok-cocok aja, Bang. Cocok-cocok aja ya. Iya. Cuman ada kesibukan lain Ada ya. sibukan lain. Takut nggak optimal kan, Bang? Iya, Enak iya. kalau nggak Terus optimal. kemudian jadi senior advisor di Investment Ministry. Iya, saya bantu Pak Jadi, Menteri Bahlil, Bang. Bahlil ya. Dari 2019 sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Waduh, sebenarnya ini lompat nih dari advisor gubernur menjadi advisor menteri. Menterinya juga luar biasa, menteri investasi ya. Siap, Bang. Nah, ini kalau kita baca semua mati kita. Banyak, Bang. Artinya nggak sempat dialog kita baca ini semua. Luar biasa. Siap, Bang. Nah, Angga, ini saya tidak mau bicara dengan Angga sebagai Sekjen HIPMI ya, tanya persoalan-persoalan teknis Iya. dunia usaha Siap, ya. Karena itu pasti orang sudah tahu. Ya kan? Yang saya mau tanya kan begini. Di HIPMI, Iya. di HIPMI ini di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, pasti kalau sekarang ini ngumpul-ngumpul ada bicara bisnis, proyek macam-macam kan, Iya. bisnis. Tetapi kan pasti banyak juga disinggung persoalan situasi politik kita, Iya. ya kan? Nah, menurut Angga ini apa sih yang sekarang paling banyak menjadi perhatian atau fokus dari HIPMI ya? Kawan-kawan HIPMI ini mulai dari ketua umum Iya. sampai ke anggota ini kan. Iya. Kalau ke daerah-daerah kan pasti Iya. banyak komunikasi dengan mereka. Apa yang menjadi yang paling menarik saat ini yang menjadi pembahasan utama itu? Ya pastinya karena ini udah masuk ke tahun politik, Bang ya. Udah tahun politik ya pasti ya seputar bagaimana pilihan-pilihan capres dan cawapres ya. Sudah lebih mengerucut ke arah sana karena kan tidak bisa dinafikan juga bahwasannya ya namanya bisnis dan politik ini kan ibarat mata uangan yang saling menempel satu sama lain, punya keterikatan ya. Bisnis juga bisa berkembang dengan baik dan bisa berkembang dengan cepat juga lo juga punya relasi terhadap kekuasaan itu pastinya. Tapi lebih dari itu ya harapan kami ya dengan melihat pengalaman selama ini memang ya harapan kita memang politik Indonesia ke depan itu kan bisa lebih stabil ya, Bang ya. Karena kan nggak mungkin ada pembangunan yang bisa lebih baik kalau stabilitas politik ini nggak terjadi ya. Kalau kita lihat negara-negara yang maju pasti
punya fundamental politikal dan kestabilan itu cukup baik ya. Ini saya rasa ini menjadi concern kita ke depan seperti itu, Bang. Ya, tapi kan kalau boleh lebih spesifik lagi ya, kira-kira arahnya itu kemana? Ya kan, karena sekarang ini kan semakin dekat. Kita melihat politik kita fokuskan sekarang kepada persoalan capres cawapres, ya kan. Sekarang kita ada tiga figur nih. Ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Ini sudah menjadi pilihan survei dan kemudian menjadi pilihan oleh partai-partai politik juga, ya kan. Jadi kita sudah mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang akan menjadi capres kita. Nah, kira-kira harapan dari mereka bertiga ini apa? Ya, pertama tentunya kalau HIPMI sendiri posisinya pasti netral, Bang. Kita ini kan organisasi yang independen ya. Artinya kita tidak punya keputusan akan ini HIPMI akan mendukung salah satu. Saya rasa nggak ada sejarahnya seperti itu gitu ya. Tapi ada pengurus-pengurusnya yang punya preferensi politik ya. Saya rasa itu hak semuanya gitu. Tapi kalau tadi Abang tanya ya harapannya seperti apa ya, tentunya harapan kita ke depan dari tiga calon yang ada ini ya tentunya mampu membawa stabilitas ya menurut saya, dan tentunya harapan kita juga adanya kesinambungan ya, keberlanjutan dari apa-apa yang sudah terdevelop selama ini gitu. Jadi harapan kita seperti itu sehingga tadi roda pembangunan ini bisa lebih cepat lagi berjalan. Nah, kalau dilihat sekarang misalnya ya dari pandangan HIPMI bahwa bagaimana situasi pembangunan yang ada sekarang sebelum kita bicara roda. Kalau menurut pandangan kami ya, kita lihat ya ini sudah on the track lah, Bang ya. Banyak program-program yang saya rasa ini patut kita apresiasi ya. Pertama memang terkait misalnya hilirisasi sumber daya alam. Ini saya rasa ini perlu kita acungi jempol lah ya, komitmen dan konsistensi dari pemerintah untuk melakukan hilirisasi ya. Ya, hilirisasi artinya melakukan stop ya terhadap ekspor raw material di produk-produk mineral. Itu saya rasa cukup baik, walaupun mungkin itu juga tidak bisa membalikan telapak tangan ya, karena kan itu perlu waktu, juga perlu kolaborasi, perlu juga investasi juga dari luar, karena kan itu juga tentunya bukan angka yang cukup kecil juga ya. Jadi saya rasa itu diperlukan suatu strategi yang tepat. Di sisi lain ya menurut pandangan kami bagaimana penguatan dari sisi sumber daya manusia. Saya rasa itu menjadi faktor utama yang perlu kita terus kita tingkatkan. Jadi poin itulah yang saya rasa dari tiga capres ini yang sudah menurut tadi Abang bilang udah masuk radar ya, dan mungkin udah ada yang mendeklarasikan diri. Saya rasa ini harus diangkat, dan harapan kami juga kalau pertumbuhan ini bisa terus naik ya, kalau bisa memang nggak di angka 5% ya, bisa sampai dengan 7-8%, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju dan negara industri ya, tidak terjebak dalam middle income trap ya, Bang, seperti itu. Ya, saya melihat begini ya, tadi bicara soal hilirisasi ya. Kalau kita lihat pada masa SBY, terus terang saja itu kan lebih banyak wacana. Ya, wacana sampai akhir periode jabatannya tidak ada realisasi. Tapi pada masa Pak Jokowi ini saya sudah datang langsung ke beberapa tempat yang memang mereka sedang membangun, mungkin sudah 30-40% hampir selesai. Itu hilirisasi. Pertama itulah di PT Aman Mineral. Ya, itu dengan biaya katanya 7 triliun lebih. Tapi mereka sekarang sedang membangun smelter. Dan kalau di Freeport yang mereka dari dulu menolak smelter, nah sekarang mereka sudah mulai membangun. Sudah membangun di Jawa Timur. Ya, 9 triliun lebih. Ya, artinya memang orang bagi dunia usaha berat ya untuk melakukan itu. Tapi saya kira karena tekanan secara tegas dari presiden khususnya, sehingga konsep ini berjalan. Betul, Bang. Nah ini jadi terbukti bisa kan? Betul, Bang, bisa.
Orang merasa berat, tapi diperintahkan harus, harus Bang. ternyata bisa. Ya perlu komitmen dan konsistensi, dan juga ya tadi para government-nya ya harus mau benar-benar melaksanakan itu gitu, Jadi mandatory gitu. dari segi Pak Jokowi ini jangan dilihat infrastruktur aja, harus dilihat ini kan dampak positifnya ya bagi Indonesia tuh cukup besar. Kalau enggak kita kan bongkahan tanah kita jual ke sana bulat-bulat kan. Nah sekarang kan kalau sudah diproses dengan smelter, jadi kan intinya sarinya yang kita jual ke sana gitu. Itu saya kira satu langkah yang luar biasa, dan pasti HIPMI mendukung ini sejak awal ya. Ya karena saya ingat sekali pada 2019 akhir ya, ketika itu Pak Bahlil yang diminta oleh Pak Jokowi untuk melakukan penstopan terhadap nikel Bang pada waktu itu, ketika beliau baru menjabat. Kebetulan saya ada di dalamnya, dan ya secara persisten beliau menjelaskan kepada pelaku usaha bahwa kita akan melakukan penstopan nikel dan harus dilakukan hilirisasi seperti itu. Ya pasti kan juga impact-nya kan pasti ada ke teman-temannya, ke orang-orang dekat, tapi ya saya rasa karena udah menjadi arahan dan perintah presiden, ya kita harus laksanakan secara konsisten seperti itu. Jadi saya melihat betul lah itulah, karena kebetulan saya juga ada di dalam ya. Selain itu saya ada di dalam membantu beliau, baik ada di Kementerian Investasi dan juga di sektor hulu migas. Jadi saya lihat memang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang saya rasa patut kita apresiasi dan harus diteruskan juga ke depannya. Jadi yang paling penting kalau saya tangkap tadi adalah pertama, setelah memutuskan itu harus ada konsistensi. Betul Bang. Betul. Supaya apa yang diputuskan itu bisa terwujud, bisa berjalan gitu kan. Kalau tidak ada konsistensi, satu keputusan dilepas begitu saja. Nah ini yang tentu akibatnya tidak akan berjalan. Kan gitu. Nah kemudian tadi kan dua ya, satu soal hilirisasi ini ya. Kemudian yang kedua tadi soal SDM. Ya, ini kan bagaimana upaya kita meningkatkan sumber daya manusia kita, karena kita tahu betul kita disandingkan dengan Malaysia saja, kita itu masih rendah, masih kalah dari segi kualifikasi SDM kita kan. Nah, jadi misalnya kalau kita kerja di sana pasti kita dibedakan tuh dengan rate kita ya. Nah, sekarang bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SDM kita ini? Ya pertama memang kalau kita lihat kan Indonesia negara besar nih Bang ya. Kalau kita bandingkan mungkin dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan rentan kendali yang mereka juga mungkin ya hanya sepersekian Indonesia, dengan juga heterogeneitas Indonesia yang cukup besar, negara kepulauan, pasti tantangan kita cukup luar biasa ya. Artinya kalau mungkin Jawa ya bisa diselesaikan dengan mudah, tapi kalau kita udah bicara luar Jawa itu kan pasti kendalanya cukup besar loh Bang ya. Tapi saya melihat ada peluang karena sekarang ada kemajuan dari sisi teknologi informasi Bang ya, digitalisasi. Nah akselerasi itu tentunya bisa kita terus manfaatkan ya Bang, untuk bisa mempercepat dan memberikan kesempatan ya bagi anak-anak muda di Indonesia. Yang lainnya menurut saya ya strategi untuk memberikan mungkin beasiswa, kemudahan-kemudahan untuk tiap teman-teman di daerah juga untuk mengakses tersebut. Saya rasa itu menjadi peluang yang cukup baik juga. Jadi saya rasa momentum kemajuan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk memudahkan kepada teman-teman di daerah ya untuk mendapatkan akses yang sama dengan teman-teman mungkin yang ada di Pulau Jawa ya saat ini. Juga itu juga sekarang kan terbukti misalnya kalau kita lihat dari investasi yang masuk Bang ya. Sekarang itu udah lebih besar di luar Pulau Jawa, udah 2 tahun berturut-turut Bang. 56% itu udah di luar Pulau Jawa. Jadi kan sebenarnya kan jadi salah satu pertanda sudah mulai adanya pemerataan ya. Dan itu mungkin juga impact daripada pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif ya dalam 5 tahun periode sebelumnya ini. Jadi itu mungkin terasa untuk memberikan kepercayaan diri juga pada investor untuk masuk ke daerah-daerah di luar Jawa. Begini Angga, saya ini kan terus terang ya kita sejak zaman aktif dulu ya, tahun-tahun 70, 80 sampai sekarang. Bahwa selalu kalau kita tanya sama pejabat,
kalau kita bandingkan dengan Singapura Ya, atau kita bandingkan dengan Malaysia, ya, selalu kan alasannya itu klasik ya. ya, Kita luas, kita pun negara kepulauan ya, segala macam. Itu dari dulu itu. ya, Nah, menurut saya harusnya alasan-alasan seperti itu masih oke kita lakukan itu, tapi ada perkembangan. ya, Kan itu yang paling penting. betul. Karena alasan-alasan seperti itu bisa diterima, Hmm, tetapi kalau tidak ada upaya ya, untuk memang untuk meningkatkan sumber daya manusia betul. kita, karena kita ketinggalan terus Iya, nih, iya, setuju ya Bang. kan? Iya, Nah, jadi jangan sampai SDM kita ini meningkatkan kualitasnya itu autopilot. iya. Mereka berkembang dengan sendirinya Hmm, tanpa ada hmm. apa eh, apa Koridor tanpa ya. ada Iya, upaya iya, dari pihak pemerintah atau siapapun termasuk dunia usaha untuk meningkatkan kualitas iya. eh, SDM. SDM kita. Iya, Ini paling penting iya, ini, iya. gitu loh. Iya, Ya kan? pertama kalau kita lihat ya dari misalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya dengan program Merdeka Belajar ini saya rasa itu jadi salah satu juga hal yang terobosan ya menurut saya Bang ya. Kebetulan juga saya kan juga mengajar juga di Bang Hmm. di samping ini. Jadi saya rasa kalau dibilang nggak ada kemajuan, saya rasa kemajuannya sudah cukup baik lah ya. Udah ada progres lah ya Iya, ya. dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita boleh jujur kan memang apa namanya Indonesia kan mengalami fase pada waktu itu kan proses desentralisasi Bang ya. Ketika pasca Orde Baru, setelah strategi itu mungkin cukup baik ya proses desentralisasi. Tapi dalam faktanya di lapangan kan problem desentralisasi kan kembali kepada SDM-nya juga di daerah yang tidak bisa menjalankan beberapa program-program yang ada kualitas daripada SDM di daerah. Jadi saya rasa itu yang kita harus reformulasi lagi agar bisa mendapatkan suatu formulasi yang lebih baik lagi gitu. Sehingga artinya program dari atas atau dari pusat itu bisa kita laksanakan secara baik ya, secara top down gitu kan. Nah, dan itu juga pasti harus didukung oleh kesiapan daripada infrastruktur daerah juga. Tapi kalau dengan teknologi informasi Bang saya lihat ini kita bisa lebih cepat lah untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Iya, jadi memang itu kan tergantung daya serapnya ya. Iya. Memang kita ini kan kalau dengan setelah reformasi ini karena hampir semua daerah masing-masing ya tingkat 2 misalnya atau tingkat 1 mereka lebih independen Ya, betul. menentukan program dan arahnya. Iya. Nah, sehingga memang hasilnya berbeda-beda. Tetapi kalau mereka di drive Iya. dari pusat Iya. dengan program yang sama, kualitas yang sama, Iya. anggarannya juga bisa jadi Iya. sesuai dengan kebutuhan, Iya. nah itu bisa hasilnya mungkin bisa Iya. relatif Iya. hampir sama ya. Iya. Nah, itu memang tantangannya di sana. Berarti bukan berarti kemarin desentralisasi nggak ada yang bagus, ada juga gitu kan. Banyak juga daerah-daerah yang saya rasa secara akseleratif majunya juga cepat. Tapi kan kembali lagi kepada kualitas kepemimpinan di daerah tersebut juga kan Bang. Iya, Kepala daerahnya, kan orang-orangnya gitu. Tapi sekali lagi kan ini kan mungkin 10 dari 500 kabupaten kota yang bisa seperti itu kan. Nah, ini kan artinya perlu ada reformulasi lagi dengan ya dengan mengevaluasi selama hampir 20 tahun proses yang kita lalui gitu loh. Ya dari segi dunia usaha ya. Ya. Sebenarnya dari ketiga capres ini Ya. yang paling pas Ya. untuk membangun dunia usaha kita. Dunia usaha kita kan luas sekali. Ya. Ya. Bicara dari mulai dari sumber daya alam kita ya sampai kepada persoalan tadi SDM, teknikalnya semuanya ya kan, sehingga ini menjadi satu proses yang panjang hulu ke hilir kan. Nah, itu siapa sih yang mampu nih dari ketiga atau tiga-tiganya nggak bisa diharapkan gimana? Ya gini Bang, kalau kita lihat dari 3 capres yang ada kan ketiganya sudah punya pengalaman memimpin ya. Artinya Mas Anies punya kesempatan juga memimpin jadi gubernur DKI dan sebelumnya juga pernah jadi menteri juga ya kan. Lalu juga Mas Ganjar juga sama gitu dan Pak Prabowo juga memimpin partai politik lalu juga memimpin sekarang memimpin Kementerian Pertahanan. Artinya secara manajerial ketiga orang calon ini sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman ya. Pengetahuan dan
pengalaman. Nah, tinggal menurut saya bagaimana sebenarnya bukan hanya dalam tatanan theoretical, tapi kan sebenarnya proses di Indonesia ini bagaimana eksekusinya kan, Edi. Nah, challenge-nya ini bagaimana ketiga calon ini ya dalam prakteknya nanti melakukan eksekusi dengan tepat juga dan cepat juga gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari ketiga calon ya saya rasa masing-masing pasti punya preferensi ya. Tapi menurut saya kalau yang sudah clear artinya kan sudah selama ini beberapa kali menyampaikan gagasan-gagasan tentang pembangunan Indonesia, mungkin ya karena Pak Prabowo ini kan sudah maju beberapa kali Bang ya. Artinya gagasan-gagasannya sudah kelihatan ya, lebih secara kualitatif itu sudah lebih kelihatan lah ya, menurut saya seperti itu. Tapi kan ini nanti mungkin kita akan uji dalam 1-2 bulan ke depan ya, ketika sudah firm dengan pasangan cawapresnya apa sih yang membedakan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Ini belum kelihatan nih Bang. Terus terang aja sih kalau boleh dibilang ya belum kelihatan secara clear nih yang membedakan satu kandidat dengan kandidat dari sisi strategi kebijakan ekonominya. Karena semuanya berlatar belakang politik ya. Ya faktanya harus didukung partai politik kan, gitu ya. Artinya kan seperti itu Bang. Ya, jadi kalau kita lihat ya perlu ya kita detailkan lagi lah. Ya. Jadi kalau kita lihat legacy ya, kan kita perlu melihat orang tuh kan dilihat legasinya apa sih, ya kan? Yang dia kerjakan selama dia menjabat kan gitu. Ya betul. Kemudian kalau ketika dia, ini orang pantas nih, jadi capres, ya kan orang pantas jadi capres, karena memang ada legasinya dari ketiga calon ini, Ganjar misalnya dalam konteks dunia usaha apa yang sudah dia lakukan sehingga ada legasinya. Anies misalnya apa kan gitu. Kemudian siapa? Prabowo juga. Karena kan semua mengharapkan waktu Pak Jokowi itu menjadi presiden, mengharapkan kan dia melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Jadi pengusaha nggak itu aja. Betul Bang. Dari dulu Antoni Salim lagi, Aguan lagi, Tommy Winata lagi, Sinarmas lagi kan gitu. Nah, kan diharapkan muncul ya pengusaha-pengusaha baru yang kuat, yang besar juga. Betul. Gitu loh. Nah, ini kira-kira walaupun tidak terlalu kuat lah ya, tapi kan HIPMI pasti tahu lah. Di masing-masing daerahnya kan tahu. Jadi kalau kita bicara Jawa Tengah, DKI, ya, kemudian Pak Prabowo mungkin skopnya lebih luas lagi. Nah, legasinya ada nggak dalam dunia usaha dari ketiga ini? Apa yang bisa paling menonjol? Iya. Pertama gini Bang ya, kita melihat bahwasannya harapan kami ya, tentunya dari sisi pendekatan dunia usaha ini jangan lagi jargonnya terus selalu UMKM memang ya. Selalu kadang-kadang dari masa ke masa selalu UMKM penopang ekonomi. Kapan naik kelasnya, kapan yang seperti tadi Abang sampaikan, kita kan sebenarnya ingin menciptakan kelas menengah baru, konglomerat baru ya. Artinya setelah pasca reformasi ya regenerasi dalam dunia politik ini sudah terjadi kan. Tapi kalau di regenerasi dunia usaha itu boleh dibilang ya masih 4L lu lagi gitu kan. Belum melahirkan suatu lompatan anak muda ataupun generasi yang baru lah di dunia usaha. Artinya masih yang lama walaupun ada lah 1-2 ya, tapi kan itu boleh dibilang belum menjadi pemain utama ya dalam ekonomi di Indonesia. Jadi artinya harapan kami tentunya dari ketiga calon ini harus punya formulasi Bang ya, formulasi yang clear gitu, yang jelas gitu kan, bukan hanya sekedar jargon tapi bagaimana strategi dan secara taktis ya untuk bisa memberikan suatu afirmasi ya kepada anak-anak muda yang memang sudah punya keinginan dan sudah terjun ke dunia usaha agar dia bisa naik kelas dengan cepat dan tepat ya. Kalau dulu zamannya Orde Baru kan ada melalui Gubernur BI, kalau Bang Latif cerita itu kan program afirmasinya melalui beliau dikasih melalui Pak Rahman Saleh gitu kan, diberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pembiayaan dan lain sebagainya. Walaupun tentunya zamannya sekarang kan sudah berbeda Bang ya. Artinya nggak bisa lagi seperti zaman Orde Baru cukup pendekatannya melalui Gubernur BI gitu kan, lalu ke bawahnya bisa ada afirmasi program. Tapi secara teknis harus ada formulasi yang tepat. Jangan lagi
kur-kur terus gitu Bang. Kalau kur-kur terus yang dilakukan kan yang selalu dapat yang mikro-mikro lagi kan. Nah, padahal kan ini kan perlu masuk kepada industri gitu kan. Perlu masuk pada supply chain yang ada. Jadi kan kalau investasi masuk, ini kan perlu kita masuk ke dalam supply chain investasi yang ada, dan itu kan pasti dukungan kapitalnya harus besar juga, dan itu juga harus juga kita mendorong agar perbankannya bisa lebih proaktif dan agresif juga Bang. Karena selama ini kan selalu jadi kritik ya. Oh ini smelter ini yang menguasai adalah asing gitu kan, dari China segala macam. Kenapa pengusaha Indonesia belum masuk? Nah, salah satu faktor utamanya itu adalah dukungan daripada pembiayaan yang saya rasa belum bisa agresif dan proaktif untuk menyentuh hal tersebut, gitu Bang. Ya kira-kira begini, apa sih hambatan utama ya? Kok susah sekali kan kita menginginkan dari kelas menengah ini menjadi kelas atas kan gitu. Ya kan tidak main di tengah terus. Terus yang di bawah terus kan dari kelas UMKM koperasi. Kan ini kan harus sebenarnya naik kelas nih. 10 tahun UMKM koperasi jadi kelas menengah. Betul. Yang kelas menengah naik ke atas kan gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau kita bikin persentase berapa atau ada atau tidak. Nah, gimana tuh, ada atau enggak? Persentasenya? Ya ada, masih dominannya ya tadi mikro. Kita masih hampir 98% tuh masih usaha mikro kan. Jadi kalau menurut saya tadi Bang, hematnya untuk mendorong yang kelas menengah untuk bisa menjadi konglomerat, yang kecil jadi menengah, salah satunya adalah tadi agresivitas daripada pembiayaan di perbankan kita Bang. Itu yang menjadi kunci utama. Kalau kita bicara cost of fund daripada bunga perbankan kita kan, kalau kita bandingkan dengan negara lain kan, dengan China itu kan sangat jauh Bang. Mereka, nah itu kan saya rasa sekarang ini berapa ya? Rate kita ya bisa komersial bisa 8-9% Bang. Padahal ada yang 1%. Iya, kalau di luar kan bisa seperti itu. Jadi kan kalau kita bicara apple to apple untuk cost untuk produksi kita udah sekian persen kemakan oleh biaya bunga bank kita kan. Nah ini saya rasa yang belum lagi biaya birokrasi yang tercecer kemana-mana kan. Nah, perizinan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kan mungkin untuk perizinan sudah mulai ada reformasi lah ya. Perizinan udah mulai ada efektivitas. Tapi kalau cost of fund di perbankan ini nggak bisa ditekan ya dengan strategi kebijakan keuangan dan ekonomi yang tepat, ya saya rasa kita akan agak sulit gitu loh ya untuk bisa kompetitif dengan negara-negara lain. Itu saya rasa strateginya yang ke depan ini ya kita harapkan nih dari 3 capres itu bisa menyentuh hal yang fundamental ya, hal ini. Ya sebenarnya kan kalau presiden ya Pak Jokowi sekarang kan memberikan peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha. Betul. Kemudian dan mengharapkan juga kepada para menterinya itu melakukan dukungan secara lebih besar dan serius kepada dunia usaha kan gitu, supaya ini bisa berkembang. Betul. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka agak sulit juga walaupun ada polisi-polisi dari presiden katakanlah begitu yang tidak bisa jalan. Nah, ini yang kita lihat. Saya misalnya pengalaman saya ke Cina. Itu namanya dulu kota yang saya datang kira-kira 2015. Itu namanya Yiwu. Tahu kan Yiwu? Yiwu itu waktu saya datang, saya nginapnya di Hotel Melati, lebih rendah. Lebih rendah dari Hotel Melati. Pintunya dari kain, dari hordeng. Tetapi 2020 Hotel Bintang 5 segera terbangun di sana banyak sekali apartemen sehingga menjadi kota maju karena dia hanya 1 jam dari Shanghai ke situ. Jadi antara di tengah-tengahnya itu ada Hangzhou namanya Hangzhou, Nah, itu kan kota yang selalu sejuk ya. Kita seperti Bandung gitu. Betul. Nah jadi saya melihat Cina itu serius sekali. Dan di Yiwu itu pada masa mereka belum berkembang itu ada satu pasar kayak kita yang Sinar Mas punya yang di Mangga 2. Itu ada suatu toko, ini saya cerita pengalaman aja ya. Ada suatu komplek market jual macam-macam. Itu grosir. Nah, jadi yang mengurus segala dokumen itu mungkin masih anak SMA, lulusan SMA lah kalau kita di sini. Itu semua. Jadi pajaknya, bea cukainya, kapalnya, di mana mau terima semuanya, di situ diselesaikan. Kalau kita kan enggak, ya kan, kantor bea cukai jalan lagi, nanti nunggu lama,
pajaknya segala macam, proses pengapalannya semuanya. Jadi terlalu banyak. Tidak satu pintu. Kalau mereka satu pintu, nanti tinggal di stem aja kan gitu. Orang tinggal terima barang di negara tujuannya. Nah sebenarnya kan itu bisa. Bisa, ya? Bang. Nah tapi tadi proses kita memang walaupun sudah ada, tapi kan masih lama ya. Nah ini orang jadi mau dagang sama Indonesia ini kok capek. Iya kan? Dia bilang dagang sama Cina kita 1 jam selesai. Dagang sama Indonesia 2 minggu nggak selesai-selesai. Nah ini yang sebenarnya harus kita atasi. Mentalitas sebenarnya. Ini faktor mentalitas. Bagaimana memperbaiki birokrasi kita supaya bisa lebih cepat melayani hal-hal yang memang membuat kemudahan bagi dunia usaha. Karena terus terang aja kemajuan satu negara itu tidak dilihat banyaknya doktor-doktor. Bukan hanya itu, doktor penting. Insinyur penting, profesor penting. Tadi kan bukan hanya sekedar itu. Tetapi dunia usahanya kan lebih penting lagi. Ukurannya banyak ya para pengusaha kan, entrepreneur ya lahir. Gitu kan? Jadi dengan demikian kan banyak orang yang lebih produktif. Ini jadi ini yang saya kira bahwa memang perlu kita pertanyaan. Nah, apakah HIPMI itu punya program untuk mengembangkan dunia usaha supaya lebih bisa bukan hanya sekedar menyebar, tetapi berkualitas juga, tadi. Ya, pertama kalau bicara HIPMI ini, Bang, kita jujur aja kan kita dari mulai yang mikro sampai yang konglomerat ini ada ya. Kita ini mulai dari pengusaha generasi pertama sampai yang generasi ketiga yang kakeknya udah jadi pengusaha, ayahnya udah pengusaha. Jadi kan sangat varian, Bang ya. Kalau kita bicara di HIPMI dan sektornya juga boleh dibilang cukup beragam ya. Tapi kita punya kesimpulan ya bahwasannya para anak-anak muda ini kan memang harus ada role modelnya, Bang ya. Harus ada contohnya ya. Contohnya agar dia ini apalagi generasi Z sekarang ini kan simpel aja gue mau jadi yang aku lihat lah seperti itu. Mungkin kalau zaman era saya kan tahun 2000-an saya jadi aktivis, contoh-contohnya banyak kan ya para politisi kan. Nah, jadi pasti arahnya gue jadi politisi. Tapi kalau sekarang ya kita harus perbanyak tokoh-tokoh muda yang memang itu keluar sebagai seorang entrepreneur seperti itu. Dan juga memang menjadi pengusaha ini kan kalau kata Pak Menteri Investasi ini kan ada yang by nasab sama yang by nasib ya, kan? Kalau saya juga mungkin dulu ya sama lah by nasib ya kan. Nah kita kan perlu ciptakan yang memang by design. Nah ini yang memang harus tadi kolaboratif action juga gitu kan, juga dengan pemerintah, dengan dunia usaha, dengan juga sarana prasarana pendidikan gitu. Jadi harus ada kolaboratif action gitu. Jadi kan kalau sekarang kan dengan programnya salah satunya misalnya Merdeka Belajar itu, saya rasa itu menjadi salah satu hal yang cukup positif ya, di mana misalnya para mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan kuliah dengan SKS kepada praktisi-praktisi ya, langsung kepada program-program atau ya istilahnya itu langsung di lapangan lah seperti itu, Bang. Jadi sini saya rasa hal yang saya rasa perlu kita ya dibanding udah berjalan kita evaluasi dan kita tingkatkan. Dan yang menurut saya yang terpenting juga memang harus ada ekosistem yang mendukung, Bang, untuk bisa berkembangnya benih-benih pelaku usaha gitu kan. Kalau ekosistemnya nggak mendukung ya akan sulit berkembang juga gitu. Kayak misalnya kalau di Amerika kan ada Silicon Valley gitu kan. Nah itu kenapa misalnya banyak melahirkan juga para inventor, melahirkan juga misalnya pelaku-pelaku usaha yang akhirnya menjadi pengusaha yang besar ya, karena memang ekosistemnya itu sudah bisa mendukung, Bang. Yang pembiayaannya ada, teknologinya juga di sana ada. Jadi ya orang nggak usah lari kemana-mana. Nah ini yang saya rasa perlu diciptakan hal seperti ini ya. Nah, iya, jadi menurut saya ya saya misalnya bisa bertahan sekian lama misalnya menjadi seorang entrepreneur ya karena beruntung pada waktu itu di perjalanan organisasi pada itu ya nekat masuk nyemplung ke HIPMI gitu loh. Jadi ya
Ya, akhirnya berkutat, bersinergi, berkolaborasi dengan lingkungan pelaku usaha gitu Bang. Jadi yang penting menurut saya harus diperbanyak nih dan memang diperkuat ekosistem ini. Jadi ekosistem ini nggak bisa dilahirkan oleh pemerintah gitu kan. Ekosistem ini harus tadi pentahelik lah ya bahasa kerennya sekarang, harus semua orang udah apa namanya mendukung hal tersebut gitu. Ya jadi begini, kalau kita melihat suku guru kan dari dulu tuh. Perekonomian kita. Koperasi, BUMN, swasta. Ya. Kalau perkembangan swasta dan BUMN tuh tampak jelas. Walaupun banyak yang tidak bisa berkembang, tapi adalah tampaknya. Nah kalau yang koperasi kan kita belum lihat. Ya, yang besar-besar pun malah cenderung mati kan. Gitu. Nah, Angga melihat nggak apa sih kontribusi BUMN untuk mengembangkan dunia usaha swasta kita terutama? Kalau saya bilang koperasi ya nanti lain lagi tuh. Ya problemnya mungkin seperti yang kita rasakan sekarang ini ya, faktual ya Bang ya. Ini faktual itu kadang-kadang malah ya tadi BUMN malah memakan pangsa pasarnya swasta. Oh gitu. Iya, problemnya harusnya kan memang BUMN bisa move kepada keluar ya, bukan hanya di domestik ya. Kalau kita di swasta harus berkompetisi dengan BUMN kan juga ya sulit Bang ya. Ya cost of fund mereka juga dibiayai oleh negara kan, nggak ada resiko. Ada PMN juga. Ada PMN juga gitu kan. Padahal kan sesungguhnya fungsi utama daripada BUMN ini kan PSO Bang ya. Public Service Obligation gitu kan. Sebenarnya itu yang harusnya menjadi ukuran-ukuran daripada eksekutif di BUMN. Ukurannya itu bukan semata-mata ukuran-ukuran finansial. Jadi menurut saya ya, ini sih mungkin evaluasi ya ke depannya juga harusnya ya memang kepada Kementerian BUMN melakukan evaluasi kepada para eksekutif di BUMN, nggak semata-mata ukurannya adalah ukuran-ukuran finansial gitu loh Bang. Padahal kan sungguhnya fungsi dari BUMN yang paling utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belum efektif kalau belum efisien ya BUMN yang masuk gitu. Kalau misalnya udah pasarnya udah bagus ya kan sebenarnya nggak perlu BUMN lagi, diserahkan aja kepada pihak swasta gitu. Seperti misalnya kayak kegiatan-kegiatan APBN gitu kan yang sudah pasti ya. Pemerintah punya anggaran itu harusnya dikerjakannya bukan oleh BUMN, malah dikerjakannya oleh swasta. Sesungguhnya kan harusnya konsepnya seperti itu gitu loh. Nah ini kan malah pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu malah dilahap atau dimakan oleh BUMN. Sebenarnya konsepnya memang kalau kita ingin membesarkan dunia usaha, BUMN itu semakin lama semakin berkurang. Betul. Memang pada masa Erik ini kan ada berapa ratus, kemudian tinggal kecil kan, 114 kalau nggak salah sekarang. Dulu kan banyak sekali, sampai 300, 400 gitu. Ya itu tapi kan itu yang mengecil ini yang utamanya Bang. Tapi kan anak cucunya kan belum dicek lagi. Kalau kita cek anak cucu, jangan-jangan bertumbuh lagi anak cucunya. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah itu kan yang jadi masalah kan. Dan kalau anak cucu nggak bisa diperiksa DPR. Holdingnya kan bisa dipanggil DPR. Nanti mereka anak cucu itu yang akhirnya berkompetisi sama swasta kan. Faktanya kan di lapangan seperti itu. Ini kan fair-fair aja lah gitu. Jadi begini ya, kalau kita bicara juga BUMN untuk pelayanan, justru menurut saya mahal sekali. Pernah kawan saya mengatakan, dia dari Singapura ke Jakarta, itu tiketnya di atas hampir 15 juta lebih. Bisnis ya, 15 juta. Itu sekali jalan loh. Dari Singapura ke Jakarta 15 juta, bayangkan. Berarti dia tambah 10 juta lagi, dia udah bisa ke London, betul. Iya kan? Gitu. Kalau dana ekonomi. Nah jadi kalau kita bicara juga dari segi pelayanan, justru Garuda itu biayanya lebih mahal dengan kita naik Lion, kita gunakan Citylink, atau gunakan pesawat lain. Bisa 2 kali lipat. Betul. Tetapi Garudanya rugi terus. Kan gitu. Nah artinya di mana yang salah? Kalau kita bicara, oke lah, Lion hanya dikasih air putih dan roti, ya kan? Tapi Garuda pakai makan. Berapa selisih makan dengan roti? Kan kalau kita hitung secara detail,
dibandingkan dengan perbedaan harga yang terlalu tinggi Ya kan, misalnya. tapi kan sekarang terbukti Bang, beli pesawatnya harganya udah di Iya. Itulah. Iya kan, Jadi hal-hal seperti itu maksud saya ya memang ya tadi kan ya tentunya kalau segala sesuatu dilakukan dengan benar ya saya rasa akan tercipta efektivitas dan efisiensi juga kan. Gitu. Ya. Jadi BUMN jangan dipikir ya harus ada pengawasan juga yang ketat juga Bang. Gitu. ya orientasinya tidak hanya sekedar cari untung lah. Betul itu maksud saya Bang. Kayak gitu Orientasi ukuran utamanya harusnya memang BUMN itu diukurnya bukan hanya soal keuntungan, tapi kan sekali lagi prestasi para direksi ini kan sekarang ukurannya adalah berapa profitable yang bisa dikembalikan kepada pemerintah. Padahal kan sejatinya ya BUMN ini kan untuk menerobos hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh swasta. Malah kalau kita lihat kayak China gitu kan BUMN-nya di-force untuk keluar kan, benar. untuk jual di luar gitu kan. Bahkan saya pernah ketemu, Iya. saya pernah ngobrol Iya. dengan anak cabang BUMN Iya. di satu kota. Iya. Di sana saya ketemu dengan kepala cabang PLN PLN-nya China. China. Iya. Dia bilang kami diberi otoritas untuk bekerja sama dengan Turki. Cabang loh ini, bukan induknya. Betul. Dengan Turki, Iya. dengan Pakistan, dengan India dan macam-macam. Iya. Kalau kami kurang biaya, maka Iya. biaya akan disupport lagi dari pusat, ya kan? Nah kita di sini malah cabang-cabang ini kan semakin kecil fungsinya, Iya. ya kan? Cuma nulis data, Iya. uangnya masuk ke pusat semua, Iya, gitu. iya. Nah ini jadi sebenarnya kalau kita bicara kemajuan BUMN itu kan harus jelas indikator ukurannya itu apa, gitu kan? Betul. Gitu. Nah kalau misalnya rugi terus, fungsi pelayanannya juga rendah, rugi. Nah ini kan sebenarnya saya nggak tahu ya, apakah untuk mengangkat direksi BUMN itu ada fit and proper test secara serius atau tidak? Iya. Ganti masuk. Fit and proper testnya itu ada nggak? Iya. Terutama BUMN yang besar. Betul. Ya kan seperti Garuda Iya, misalnya. Garuda ini kan sebenarnya penting. Iya, karena dia jadi simbol lah ya. Iya, simbol. Ya. Semua negara tuh Etalase kita. Qantas itu pernah Iya. rugi habis-habisan. Iya. Tapi Australia tetap mempertahankan adanya Kemarin juga kan Garuda pun juga turun lagi PMN-nya kan. Iya. Iya kan, untuk menyelamatkan kan. Dan karena ini simbol ya. PKPU ya. Karena simbol Garuda ini simbol kita. Bahkan saya sering memberikan contoh. Malaysia itu tidak terbang ke Timur Tengah, banyak negara seperti Lebanon, seperti Syria, dia tidak landing di sana. Tetapi iklannya di sana, billboardnya banyak. Iya. Ini untuk image bahwa ini Malaysia loh. Jadi orang sana semua kepingin ke Malaysia. Iya. Karena lihat simbol Malaysia Airlines. Nah ini jadi memang banyak trik lah. Cuman kalau kita kan ini semua ada proteksi politik kan jadi susah ya. Iya. Gitu. Saya setuju itu tadi Angga mengatakan bahwa BUMN ini kalau memang sudah besar, ya kan? Ya harus dipaksa Pak, di-force untuk keluar gitu kan. Malah kan kemarin juga ada statement Pak Menteri Investasi juga misalnya si Pertamina kan ya istilahnya nafsu kuda tenaga ayam gitu, kasih contoh gitu kan. Maunya menguasai semua misalnya blok-blok migas, tapi ketika udah diberikan juga tidak optimal gitu loh. Nah, hal itu sebagai contoh ya menurut saya. Kita kan artinya ya ini bagian dari kita melakukan evaluasi ya. Kalau Karen itu kasusnya apa ya di Pertamina itu? Karen itu kalau yang sebelumnya kan kasus investasi blok ya di Australia, tapi itu kan tidak terbukti ya. Kalau yang sekarang itu kemarin itu soal harga beli LNG Bang. Oh, LNG ya. LNG pada waktu itu untuk mengamankan pasokan domestik. Jadi dia melakukan aksi pembelian LNG tapi mungkin ya dengan standar harga yang mungkin kemahalan atau enggak saya belum tahu detail ya, tapi kayaknya itu sih Bang. Bahkan ada berita katanya gasnya itu nggak ada. Nah itu ya makanya. Macam-macam lah ya. Ya, tapi kelihatannya sih itu ya. karena pada waktu itu untuk mengamankan pasokan domestik ya. Ya kita serahkan proses hukum aja lah. Ya. Kalau soal kita bicara itu, apalagi di medsos macam-macam. Kalau kita terlibat di situ repot juga betul. Kita lepaskan kepada proses hukum. Ya. Nah jadi karena sekali lagi bahwa kita ini sekarang yang paling hot itu adalah isu persoalan
capres cawapres, Ya. ya. Kita lihat bahwa dorongan untuk menjadi capresnya Ganjar itu kan terhadap Sandi ya. itu kencang sekali, Iya, iya Bang. ya kan? Terutama dari P3. Hmm. Nah, saya nggak tahu apakah HIPMI ini ikut mendorong juga ke arah situ, gitu kan? Ya kalau dibilang ya Bang Sandi kan mantan ketua umum HIPMI Bang ya. Beliau itu mantan ketua HIPMI 2005-2008 ya. Dan saya rasa juga beliau salah satu ya putra terbaik Indonesia juga ya, dengan pengalamannya juga di dunia usaha dan secara prestasi juga sekarang sudah di pemerintahan juga kan. Sebelumnya udah menjadi wakil gubernur DKI mungkin 1,5 tahun ya beliau pada waktu itu, dan sekarang di Menteri Pariwisata. Saya rasa sudah punya portofolio ya, dan ya saya rasa juga Ganjar Sandi bisa menjadi salah satu kombinasi yang tepat juga ya. Karena kan sebelumnya Prabowo Sandi Bang di 2019. Karena Ganjar Sandi saya rasa ya itu dia dinamika politik yang ada lah, saya rasa gitu. Kalau dulu Prabowo Sandi itu mendapat suara kalau nggak salah 46% 2019, ya katakanlah ada 15% suara pendukung Sandi di situ. Ya, kalau dia lari ke sini kan ada 15% yang masuk ke Ganjar ya. Ya itu gitu kan kalau matematis. Tapi kan yang namanya pemilih ini, pemilik suara ini kan kita belum tahu siapa kan. Betul, mungkin orang menggandeng dengan yang lain lagi bisa lebih besar, bisa lebih kecil. kecil. Tapi kalau saya lihat ya Bang dari faktor wapres ya, terus terang aja nih Bang ya, kalau dari kacamata saya ini kan sebenarnya pelengkap aja Bang. Tapi orang memilihnya tuh lebih cenderung yang dipilih itu adalah presidennya. Lebih presidennya, wapres ini komplementari lah ya kan ya, sumbangnya mungkin nggak less than 5% lah ya menurut saya, tapi lebih kepada figur presidennya menurut saya ya. Tapi kalau kali ini saya kira beda ya. Oh gitu Bang ya. Kalau kali ini kan kita lihat, kalau seperti Pak Jokowi dulu kan putuskan aja, ya kan, Yusuf Kala kan putus, nggak terlalu banyak calon ya. Kemudian periode kedua apalagi sama sekali nggak ada calon tuh, langsung aja Pak Jokowi tunjuk ini. Kali ini kan tinggal bayangkan, tanggal 19 itu harus sudah mendaftar capres cawapres di KPU, ya kan, 19 sampai 25. Kemudian setelah itu baru diproses penetapannya di Oktober, di November. Nah ini kan sampai sekarang belum ada nih. Bisa-bisa kita ragu juga pemilu jadi nggak? Ya kan? Ya mungkin bukan juga faktor daripada cawapres ya, bisa jadi itu faktor Pak Jokowi. Karena mungkin para calon presiden ini meminta advice ya untuk penentuan cawapresnya. Pada siapa yang mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi itu yang mungkin akan secara formal akan digandeng. Mungkin bisa jadi itu juga Bang ya kan, karena kan kalau menurut kabar kan endorsementnya Pak Jokowi cawapres ini 2, Sandiaga Uno sama Erick Thohir. Nah dengar-dengar juga nggak tuh selentingan gitu? Nggak juga sih ya, kayaknya masih ada juga beberapa yang mendapat endorsement juga dari beliau untuk cawapres ya. Kalau presiden kan, capres ini udah mengerucut lah ya kan. Kalau cawapres ini saya lihat masih ada beberapa nama ya yang memang ya masih masih diberikan ruang lah untuk manuver lah itu Bang. Jadi kalau Ganjar Sandi itu dinilai cenderung kuat ya. Ganjar Sandi sih komplementari lah ya, dan secara personal ya saya lihat juga di beberapa pemberitaan gitu kan, statement langsung dari Mas Ganjar, Bang Sandi merasa cocok satu sama lain kan. Cocok, ya. Mereka juga dua-duanya runner, pelari gitu kan. Chemistry ya. Chemistry-nya itu statement ya. Mungkin apa juga bisa cek ya. Kalau Prabowo Erik sih saya rasa juga ya dari beberapa kesempatan kan saling bersama-sama. Kemarin kan naik Maung itu saya rasa oke juga gitu. Cuman kalau saya lihat ya Pak Prabowo ini kan dengan koalisi yang cukup juga banyak ya Bang ya, itu kan juga pasti
berusaha untuk men-settle lah. Kalau di Ganjar ini kan mungkin tinggal namanya udah mengerucut kedua ya, atau kalau di Sandi ini mungkin kan masih ada beberapa nama juga ya. Menarik nggak kalau kita bahas Anies sama Caimin ini? Gimana Bang? Menarik nggak kalau kita bahas Caimin sama Anies? Iya, kejutan juga kan. Kejutan juga Anies dan Caimin ini kejutan. Tapi kalau ini pandangan pribadi saya kan, artinya message perubahan yang digaungkan oleh Mas Anies ini kan menjadi kurang pas ya dengan menggandeng Caimin ya. Message ini kan bicara pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kan gitu. Karena kan Caimin sendiri selama ini kan memang ada di pemerintah dan tidak, ya termasuk Nasdem kan ada di pemerintah juga. Tidak. Tapi kan kalau boleh dibilang Anies ini kan identiknya lebih ke PKS. Fakta di bawah ini kan seperti PKS, itu. Ya? Iya, persepsinya menurut saya ya. Nanti kan kenapa bisa cek juga. Tapi kalau menurut saya dari di lapangan, maksudnya brandnya. Jadi yang mengambil manfaat besar dari pencalonan Anies dari 3 partai ini adalah PKS ya. Kotel efeknya menurut pandangan Adinda ini PKS yang lebih punya kotel efek ke kepada suaranya PKS ya. Tapi kita lihat nanti lah di hasil pemilu ya. Tapi kalau dari rasa-rasa ya yang saya rasakan gitu kan di akar rumput itu persepsinya seperti itu. Alasannya apa itu? Ya mungkin gestur ya mungkin Bang ya. Gestur dan mungkin kan kedekatan atau kolaborasi antara Anies dan PKS itu kan sudah berlangsung dari zamannya di DKI juga. Jadi kan sudah hubungan chemistry-nya sudah berjalan cukup baik ya. Jadi itu kan kayak gitu kan nggak bisa dibuat tiba-tiba gitu ya. Perlu suatu proses, apalagi kalau mau menyentuh kepada akar rumput pemilih ya. Dan kan simbol daripada Mas Anies ini kan Islam ya, lebih posisinya mungkin lebih di kanan lah gitu ya Bang ya, kalau dari sisi ini jadi mungkin lebih mengena kepada basis masanya PKS gitu. Jadi kalau begitu Nasdem rugi dong sama Caimin ini, sama PKB. Ya rugi atau enggak ya kan kita lihat hasil pemilu nanti bakal bisa kita, karena kan sangat dinamis, pasti ada banyak kejutan ini kan. Artinya kan gini, politik yang ada ini kejutan mungkin kalau terjadi. Caimin mungkin masih dapat lah PKB karena dia jadi wapres kan. Ya. Nah, kalau PKS karena Anies tadi, Nasdem karena apa nih? Bisa jadi nggak lolos threshold nanti. Ya mungkin Bang SP punya pandangan lain kan, mungkin bisa menjadi yang mengontrol kan, karena kan kalau kita lihat selama ini kan Mas Anies lebih punya recognize kepada arahannya Pak SP kan dalam langkah-langkah politiknya yang selama ini ya. Kalau kita lihat di permukaan, yang saya kan nggak tahu di dalamnya, tapi kalau kita lihat di permukaan kan langkah-langkah terakhir ini kan lebih kepada endorsement dari Bang PS untuk mengarahkan ya. Ya, Bang SP bukan PS. Jangan salah. Ya, kalau kebalik PS ya. Prabowo tuh. Bang SP untuk misalnya berkolaborasi atau kawin dengan Caimin gitu ya. Padahal kan sebenarnya juga pembicaraan dengan Demokrat pada waktu itu kan belum tuntas ya. Kalau kita lihat di permukaan Bang ya, sebenarnya udah tuntas. Cuman kan waktu itu memang Pak Surya tidak setuju dengan AHY menjadi cawapres. Jadi tuntas sudah. Iya kan? Ini kan belum titik gitu kan, sebenarnya masih bisa gitu kan. Masih ada komanya yang lain kan. Sekarang ini belum menentukan arah ya. Kalau kita bicara HIPMI kan. Ya kalau HIPMI-nya enggak Bang, HIPMI enggak. Kita secara independen. Pribadi gimana? Pribadi masih lihat lah. Oh gitu. Jangan lihat lagi tinggal sebulan, enggak sampai ya, sebulan. kalau kecenderungan yang saya sampaikan secara ekonomi ya, secara ini ya Pak Prabowo yang punya positioning lebih clear lah ya langkah-langkahnya gitu. Itu yang menurut hemat saya gitu Bang ya, seperti itu. Ya, kalau Ganjar gimana? Iya, Ganjar tantangannya kan seperti ini. Kalau kita lihat kualitatif dan secara kuantitatif, misalkan seperti di Jawa Tengah kan, problem-problem keekonomian di sana juga kan secara strategik, dan ini kan
belum banyak bisa diatasi Iya. oleh Mas Ganjar ketika menjadi pemimpin di Jawa Tengah ya. Itu salah satu. Kalau ukuran yang tadi Abang bilang apa sih keberhasilannya, apa sih ini kan ukurannya kan salah satunya Iya. itu yang secara kualitatif bisa kita ukur kan. Lalu kalau Dibandingkan di DKI Anies apa hasilnya? hmm? Hasilnya Anies di DKI apa? YIS Apa tuh? itu Oh, itu stadion. stadium Ya, olahraga. walaupun dananya pakai dana pusat, Bang. Jadi yang berhasil Pak Prabowo, Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Karena dananya kan ada APBN Ya. juga kan. Penilaian HIPMI ya. Jangan pilih ini pribadi saya, Bang. Ya. Jangan Oke. Penilaian pribadi lah. Ya kan? Dulu kan pasti sebelum menjadi sekjen HIPMI pusat kan pernah di DKI ya. Ya. Pasti lebih banyak tahu juga tentang bagaimana perkembangan di DKI. Ya. Apalagi pernah 1 tahun ya, nggak sampai setahun ya, berapa bulan tuh? Ya, membantu beliau lah. Menjadi advisor di situ Iya. kan, berarti tahu. Dan jangan ikut menadvis juga nih. Nah, bagaimana kita lihat pembangunan di DKI ini? Ya, kan kalau kita lihat kan kita ukur daripada janji-janji kampanye kan. Ada beberapa janji kampanye yang secara kualitatif disampaikan oleh pasangan Anies Sandi pada waktu berkampanye. Nah, itu kan tentunya bisa jadi ukuran menilai keberhasilan daripada pembangunan yang dilakukan oleh gubernur selama 5 tahun ya. Contohnya misalnya pembangunan perumahan berapa sih yang bisa dihasilkan gitu. Misalnya pembangunan jalan dan lain sebagainya itu kan secara kualitatif kan bisa diukur, ukurannya jelas gitu loh. Walaupun memang pada waktu beliau memimpin kan ada dinamika COVID lah yang pada waktu itu terjadi. Tapi kan itu sebenarnya bisa di-adjust menjadi suatu ukuran berhasil atau tidak mencapai KPI yang disampaikan pada waktu janji kampanye gitu. Ya masalahnya berhasil nggak mencapai? Ya kalau menurut data yang ada ya terus terang ya beberapa tidak ter-achieve ya kan gitu. Jadi saya rasa ya biarkanlah masyarakat yang menilai dan menguliti nanti betul nggak capaian-capaian itu bisa gitu. Artinya bukan lagi jargon kan, bukan berarti misalnya reklamasi kan jangan diarahkan ke sana gitu kan. Artinya ukuran-ukuran yang itu yang menurut saya harus menjadi bagian daripada campaign ya. Kalau memang dia berhasil apa sih ukuran kualitatif yang sudah dicapai gitu kan. Misalnya penurunan polusi, penurunan apa kan harusnya bisa diukur dari kebijakannya lah, penaikan pendapatan, impactnya lalu untuk kesejahteraan seperti apa itu kan ukurannya sebenarnya semuanya datanya itu bisa kita buka dan bisa kita uji juga gitu seperti itu Bang. Ya jadi memang problemnya kalau yang kita lihat sekarang itu kekurangan masih banyak ya. Ya. Tapi kita tadi kan belum bicara Prabowo ya. Ya. Tapi sudah ya tadi Prabowo sudah dijelaskan ya bahwa kemampuannya ya. Ya kalau kita lihat Pak Prabowo selama menjadi Menhan kan ya cukup agresif ya Bang ya dalam konteks pemenuhan alutsista ya, dan mungkin itu juga berkaitan juga dengan knowledge yang beliau miliki, mungkin networking juga yang beliau miliki kan. Benar-benar boleh dibilang kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya ini kan lebih agresif gitu Bang ya. Wah ini alutsista pesawat ini banyak modernisasi ini kan terasa juga gitu loh Bang. Dan saya juga banyak mendengar dari teman-teman di TNI misalnya itu ya sangat berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi buktinya ada ya. Walaupun saya juga nggak begitu mengerti juga tentang persenjataan ya, tapi secara kasat mata ya yang kita lihat itu agresivitasnya kita ada. Susah gitu. juga menilai berhasil atau tidak. Ya itu kan. Kalau dari segi senjata, karena nggak ada perang. Nggak ada perang. Kalau perang ada nggak senjatanya? Itu kan kemajuan kemarin kan ada pesawat itu yang paling yang terbaru, bisa kan radar atau segala macam. Ya kita kan hanya membaca ya, kita tapi nggak ngerti lah. Ya tapi kalau apalagi dunia militer ini banyak rahasia. Nah, banyak rahasia. Tapi kalau kasat mata yang kita lihat dari pemberitaan itu kan boleh dibilang cukup. Dan anggarannya terbesar nih. Ya cukup. Artinya kan perhatian dari Pak Jokowi dan itu juga bisa diyakini oleh Pak Prabowo kan sebagai menterinya mampu meyakinkan presiden untuk menata ini kan kesiapan daripada
sarana prasarana kita lah ya, karena kan sekali lagi kan ya Indonesia untuk punya daya tawar yang baik juga kan persenjatanya harus lengkap Bang. Kalau enggak kan kita bisa Dan diacak dengan yang kapan kita aja. harapkan dan kita doakan, Ya. kita tidak terus membeli senjata dari luar. Oh iya. Kita harus mampu membangun Ya. pesawat terbang, Ya. pesawat tempur, Ya kapal. kalau kita lihat kemarin kan kayak Pindad segala macam kan udah mampu tuh Bang untuk produksi peluru dan lain sebagainya, dan malah kalau nggak salah juga kita udah berhasil melakukan ekspor juga Bang ya. Jadi sebenarnya ya artinya ya mungkin di yang basic dulu lah Bang ya. Kalau mungkin untuk lompat ke yang sangat canggih kan juga perlu waktu, tapi saya lihat yang di basic ini kelihatannya kemampuan domestik kita sudah mulai growth-nya sudah mulai ada ya. Sebenarnya menurut saya membuat pesawat tempur itu nggak terlalu sulit juga. Ya. Ya, artinya beberapa negara seperti Brazil tuh mereka bisa. Ya. Sebenarnya oleh Pak Habibie kan sudah dimulai dengan komersil ya. Tinggal ditingkatkan lagi untuk menjadi pesawat tempur misalnya. Kapal-kapal selam kita ada PT PAL kita misalnya untuk bagaimana meningkatkan itu. Nah ini kita sudah 1 jam lebih Bang. bicara, Lebih, 1 jam 15 menit. Yang terakhir aja nih saya mau tanya, sudah ada nggak tawaran untuk Angga ini? Saya nggak bilang HIPMI ya, mungkin boleh juga kalau mau dilibatkan HIPMI nggak apa-apa, tapi Angga untuk menjadi tim sukses salah satu capres. Belum Bang. Belum ya. Kalau ada yang ditawarin mau ikut nggak? Ya kita lihat Bang. Artinya gini ya. Iya. Kalau Angga melihat di mana ada Sandi, di situ ada Angga ya? Enggak juga Bang. Enggak juga Bang. Enggak juga Bang. Kan punya masing-masing punya gitu pilihan lah, punya pilihan. Tapi ya, kita tentunya harus ya berkontribusi ya, baik secara langsung dan tidak langsung. Tapi sekali lagi ya kita punya etika berorganisasi kan. Artinya kita sebagai dunia usaha gitu kan harus ada independensinya juga, kayak Kadin, HIPMI, apalagi misalnya kayak Kadin kan. Nah ini kan sebagai wadah berhimpun organisasi dunia usaha ya sebaiknya. Tapi kan ketua umum Kadin jadi ketua tim sukses. Iya makanya saya sebagai juga ketua umum asosiasi sudah secara terbuka sudah menyampaikan kalau beliau menjadi ketua TKN ya atau ketua tim kampanyenya Mas Ganjar ya lebih baik beliau cuti dari ketua umum. Jadi dari ketua umum selama beberapa waktu sehingga tidak ada konflik of interest ya dalam organisasi. Ini apalagi kan Kadin ini kan wadah berhimpun semua asosiasi kan bergabung ke Tapi Kadin. dulu cuti nggak sih itu waktu jadi ketua umum, jadi tim suksesnya Pak Jokowi sama Ruslan? Bang Rosan tidak pernah jadi ketua wakil. Tim. Ya, jadi wakil aja kan. Tapi kan beda antara jadi wakil dan ketua ya. Kalau ketua kan ini kan sosok sentral ya. Kalau wakil ini kan ya mungkin sekedarnya aja tidak memimpin secara langsung ya terhadap tim kampanye ya gitu. Jadi ya saran saya kalau memang Bang Arsad ini udah firm menjadi ketua tim pemenangannya Mas Ganjar ya mudah-mudahan beliau bisa cuti ya kan, masih banyak yang lain kan WKU yang lain saya rasa siap lah untuk selama 6-7 bulan masa kampanye ini mengorganize Kadin ya gitu. Karena kan tugasnya banyak juga nih Kadin Bang. Hubungan keluar segala macem kan ini yang capek juga ya. Di-lead semua oleh Kadin kan, apalagi kayak kemarin ASEAN atau segala macam kan partisipasinya cukup aktif ya. Kalau misalnya dicampur lagi dengan tugasnya sebagai ketua tim kampanye saya rasa udah bisa tabrak-tabrakan itu. Gitu. Ya cuti 4 bulan, 3 bulan. Iyalah kan nggak lama lagi nih. Mudah-mudahan 1 putaran aja kan barang ini kan. Jadi nggak terlalu lama juga. Ya, kalau 2 pasang kan 1 putaran. Iya kalau 2 pasang Bang ya. Jadi terakhir ini harapan kepada pemilu kita nih yang akan digelar tahun depan apa? Ya harapannya ya bisa terjadi regenerasi kepemimpinan juga yang ada kan. Karena ini kan memang udah pilihan kita ya sebagai negara demokratis ya ada pemilu gitu. Tapi di sisi lain ya saya rasa masyarakat kita kan makin mature nih Bang, makin dewasa ya menyikapi berbagai macam perbedaan ya dan dalam proses kampanye ini. Dan saya rasa kunci utamanya bagaimana ya negara kita ini mampu menjadi negara yang stabil ya Bang ya, karena nggak mungkin
pembangunan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan agresif ini kalau tanpa adanya stabilitas politik yang kuat juga. Jadi harapan kita ini bisa menghasilkan stabilitas politik yang kuat dan pada akhirnya ini berimpact pada pembangunan ekonomi kita yang makin agresif. Terima kasih Terima kasih, banyak. Bang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.